Oke, Bas. Baik, Bas. Di pertemuan keberapa nih, Bas? Keempat ya, kalau nggak salah. Kita bakal belajar cara membuat database sederhana. Ini menarik banget sih. Jadi nanti kalau Bastian meneruskan karir di bidang IT, ini amat sangat ya dibutuhkan lah gitu, urgent. Nah, kita mulai dari pembuatan yang paling sederhana kemarin kan list ya. Kemudian setelah list itu ada kamus. Nah, sekarang kita mencoba membuat struktur data bersarang, yaitu ada kamus di dalam kamus. Ada list di dalam kamus, kemudian ada kamus di dalam list juga. Oke, siap, Bas? Ya, ya. Oke. Ini kita skip aja. Ya, jadi kurang lebih kita akan melakukan tugas yang ini ya. Nanti kita akan memprogram database karyawan, Departemen Pengembangan Web. Basis data harus menyimpan kumpulan data tentang setiap karyawan. Datanya itu judul pekerjaannya, kemudian pengalamannya, kemudian portofolionya. Ini suara Kak jelas atau ribut, Bas? Jelas, jelas. Jelas, oke. Nah, jadi di sini, Bas, ini kan struktur data dari kamus ya, Bas ya. Jadi kita menamakan suatu kamus itu staff, di mana ada kamus yang isinya key-nya itu yang mendalam, kemudian di dalam kamus ini terdapat kamus juga gitu. Nah, ini kamus ini tanda bahwa dia kamus begitu ya. Nah, kemudian di dalam kamus ada kamus lagi gitu. Apakah boleh seperti itu? Amat sangat boleh. Gimana caranya? Oke, kita akan pelajari. Nah, sebelumnya struktur bersarang itu adalah solusi yang dipertimbangkan menggunakan struktur data bersarang kamus dengan kamus. Ya, jadi bersarang itu artinya nggak hanya kamus dengan kamus ya, tapi juga ada kamus dalam list, kemudian list dalam kamus. Kayak begini ya, contohnya Kak, contohnya. Misalnya kita punya list, ada kamus di dalamnya begitu. Kemudian ada kamus, ada list di dalamnya, begitu. Atau yang lain juga ada kamus di dalamnya, begitu. Bisa begitu ya, Bas ya? Jadi tiga kemungkinan ini Sebastian akan buat nanti. Oke? Oke. Nah, selanjutnya, jadi tujuan hari ini adalah kita akan belajar memprogram struktur data bersarang yang akan yang ber apa ini akan berguna tidak hanya untuk keterangan personal. Jadi ya Sebastian nanti kalau bisa membuat database sederhana dapat menggunakan metode ini gitu. Kemudian hari ini kita akan belajar yang pertama memahami cara menggunakan satu struktur data di dalam struktur data lainnya. Kemudian menjalani pelatihan. Yang ketiga ambil bagian dalam hackathon. Oke, jadi ini untuk eh, ulasan yang kemarin tipe-tipe data itu perlu diingat, Bas ya. Ada integer, Bas. Integer itu Ya, bilangan bulat. Kemudian pecahan desimal yang koma. Nah, ini mungkin Sebastian juga baru diperkenalkan. Nilai duh. logika. Halo, halo. Suara Kak Oh, kecil ya? enggak. Ini, Bas. Nilai logika udah pernah dengar boolean yang nilainya true atau false. Ah, Belum. begitu. Nah, jadi boolean itu juga termasuk tipe data ya. Dia nilainya itu benar atau salah. Contohnya di sini adalah 10 lebih besar sama dengan 99. Benar atau salah nih, Bas? Enggak. False ya, karena nggak Repos. mungkin. Iya, jadi begitu. False. Oke. Kemudian daftar juga termasuk tipe data, kemudian kamus juga termasuk tipe data. Begitu. Oke. Nah, Hmm. sekarang apa yang dimaksud dengan tipe data yang tidak dapat diubah? Tipe data manakah yang tidak dapat diubah dan mana yang tidak? Ya, maksudnya ini tipe data mana yang dapat diubah dan mana yang tidak begitu. Nah, ini dia. Jadi, ada tipe data itu secara umum ada dua gitu. Dia dapat diubah dan tidak dapat diubah begitu.
Yang dapat diubah itu contohnya apa? Yang akan kita pelajari dan yang sudah kita pelajari yaitu list atau daftar dan kamus. Yang nanti kita akan belajar kamus bersarang ya. Kemudian yang tidak dapat diubah itu bilangan bulat, Bastian. Kemudian desimal sama garis. Garis itu artinya apa ya? Saya juga tidak mengerti ini apa maksudnya ini. Saya pertama kali benar ini. Oke, Mas. Jadi yang tidak dapat diubah itu bilangan bulat sama desimal. Yang dapat dimanipulasi itu adalah daftar sama kamus begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu, Bas? Ah, Gimana gimana? eh, enggak. Enggak ada. Oke. Bastian masih ingat kan kamus itu apa? Kamus itu adalah kumpulan pasangan nilai dan kunci ya yang tidak berurutan. Begitu ya. Pasangan nilai kunci yang tidak berurutan. Jadi ada ini nilainya sebelum tanda titik dua itu disebut sorry ini kuncinya. Kemudian setelah tanda titik dua disebut sebagai nilai begitu. Kunci nilai begitu. Dan ingat tidak berurutan kecuali list ya. List itu harus diurutkan dulu sebenarnya juga. Nah, contohnya di sini kita akan mendapatkan elemen berdasarkan kunci. Kira-kira kalau saya memasukkan cerpen di sini, maka rekomendasi titik dua akan menjadi a magic ring. Begitu, Mas ya? Masih paham kan cara mengambil value dari suatu kamus itu adalah kita pasang kuncinya, Bas. Jadi books kamusnya kurung siku kemudian kuncinya. Ingat, Bas? Ya, Oke. Nah, setelah itu tindakan apa yang dapat kita lakukan dengan kamus? Ya ada banyak ya. Yang pertama bisa menentukan panjang kamus, yang kedua dapatkan elemen dengan kunci seperti yang tadi. Ketiga adalah cari kunci, keempat tambahkan pasangan nilai kunci, kelima adalah hapus kunci. Caranya gimana? Begini. Kalau menentukan panjang pakai len, kalau menentukan elemen atau nilai dari suatu kunci, ya panggil kamusnya, kemudian kuncinya begitu ya. Seperti di sini kamusnya readers, kuncinya adalah Smith begitu. Nanti terpanggil nilainya. Nah, untuk mengecek apakah suatu kunci itu ada dalam kamus cukup memakai uh, metode in ya, in readers gitu. Kemudian tambahkan pasangan, ya kita cukup kamusnya, pasangan apa yang ingin kita tambahkan, pasang kuncinya, kemudian nilainya apa begitu. Kemudian hapus pakai kata del. Di sini udah aman atau ada yang mau ditanyakan, Mas? eh jangan apa lanjut aja. Lanjut dulu. Ya, Oke, ini saya lepas aja lah. Nah, oke. Yang sekarang tanda struktur bersarang. Nah, training ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama teoritis, yang kedua adalah praktis. Pertanyaan intinya adalah struktur data apa yang bisa disarang. Kemudian boleh minta air. Di mana struktur data dapat disarangkan. Yang ketiga adalah apakah ada batasan pada tingkat sarangnya. ya. Oke, Mas. Nah, ini yang pertama. Daftar atau list punya aturan bahwa elemen daftar bisa berupa objek jenis apapun. Jenis apapun ya, Bas ya. Ingat, itu Ya, daftar tuh dapat kita masukkan objek jenis apapun. Contohnya integer, boolean, list, daftar sendiri juga, list, daftar, kamus, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh daftar staff, itu atas nama Jones dan Swift. Kemudian ada contoh daftar staff, itu terdiri atas kamus begitu. Jadi ini staf kamu daftar terdiri atas daftar, kemudian ini daftar terdiri atas kamus begitu ya. Kemudian ini ada daftar, ini ada daftar di dalam daftar, begitu ya. Ada daftar di dalam daftar, kemudian ada kamus di dalam daftar. Nah, begitu kira-kira.
Ini artinya kita menyarangkan gitu. Ya, ada sarang di dalam suatu daftar. Kemudian nanti kita bisa membuat ada sarang di dalam suatu kamus. Nah, ini dia. Kemudian kamus. Ya, ini contoh yang pertama, kamus sederhana yang kemarin kita pelajari. Terdapat kuncinya John sama Swift dengan nilainya programmer dan tester. Nah, kita bisa membuat suatu list. Kita bisa membuat suatu list di dalam kamus itu sendiri. Contohnya Jones, ada ProTeam sama Play Forever. Kemudian Swift ada ProTeam. Kemudian ada kamus di dalam kamus. Jadi staff, kemudian ini kamus yang pertama, nilainya berupa kamus gitu ya. Ini K yang pertama nilainya berupa kamus. K yang kedua berupa kamus. Begitu. Ya, Paham, Bas? paham. Oke. Kalau seperti itu, sekarang kita memprogram struktur untuk menyimpan data departemen desain. Saat kita mulai program, kita diminta untuk memasukkan nama belakang. Jika nama belakang ditemukan, nah ini informasi yang akan dicetak oleh program, yaitu profile sama portfolio. Contohnya begini, enter the last name, for example Sebastian gitu ya, Immanuel, maka profilnya di sini motion designer. Kemudian portofolionya NFS, kemudian Minecraft. Begitu ya. Nah, Ya, bagaimana struktur seperti itu disusun? Caranya adalah begini ya. Pertama kita definisikan kamusnya begitu ya. Ini kamus, begitu ya. Ini kamusnya bernama designer, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat C yang pertama itu adalah last name, di mana last name ini nanti isinya adalah profile sama portofolio, begitu. Ini tidak cukup ya. Nanti kita praktik aja. Nah, ini contohnya yang tadi, Bas. Jadi ada John, profilnya 3D designer, kemudian portofolio yang pernah dibuat adalah World of Tanks, begitu. Kemudian Swift, profilnya motion designer, portofolio yang pernah dibuat itu NFS sama Minecraft. Nah, ini selengkapnya untuk menampilkannya adalah yang pertama for info in designer surname, print info designer surname info. Jadi nanti di sini akan contohnya di sini adalah surname-nya itu kita masukkan adalah Step Hansen. Maka Step Hansen itu nanti akan infonya adalah profile. Maka dia akan menampilkan 3D designer. Jadi sederhananya adalah designer ini kita ambil, kemudian ini enggak ada ya. Kita ambil Jones, Jones saja begitu ya. Jones. Kemudian di Jones itu saya mau menampilkan profilnya. Jadi yang muncul nanti di output yang kita program itu adalah 3D designer. Begitu. Jadi nanti kalau mau menampilkan portofolio, maka yang muncul adalah World of Tanks. Begitu. Paham, Bas? ya, World of Tanks. Oke. Kalau seperti itu kita lanjut. Nah, oke, ini nanti praktik saja ya. Jadi kesimpulannya adalah struktur lain dapat disarangkan di dalam satu struktur data. Betul sekali. List dalam list, kamus dalam list, list dalam kamus, kemudian kamus dalam kamus begitu. Tidak ada batasan pada tingkat bersarang. Betul sekali. Kemudian batasan penting untuk kamus adalah daftar tidak dapat digunakan sebagai kunci. Ya, jadi begini maksudnya, Bas. Jadi nanti misalnya Bastian membuat kamus begitu ya. Kemudian ingin dijadikan, oh saya ingin menjadikan kuncinya itu adalah list begitu. 1, 2, 3, kemudian titik 2, kemudian di sini apa? Sesuatu lah gitu. 4, 5, 6 begitu. Nah, ini nggak boleh karena list itu tidak berlaku sebagai kunci kalau di dalam kamus. Jadi nggak boleh pakai list ya sebagai kunci. Paham, Bas? paham. Oke. Kalau gitu kita ke platform.
Mau diselesaikan dulu atau praktik langsung, Bas? Iya. Gimana? Praktek langsung aja nggak apa-apa. Oke. Bastian yang share screen atau Kak yang share screen? Saya aja. Oke. Bentar ya. Oke, ayo Bas. Loh, loh. Eh, eh, kan kakak Oke. Ayo Bas. Mulai Bas. yang mana? Di pelajaran 4, Bas. Kak belum sempat membuat video karena aduh masih belum sempat ya. Nah, mohon maaf banget lah. Nah, ini Bas. Jadi kita periksa pernyataan benar tentang struktur data bersarang. Ada beberapa yang mungkin benar dan salah. Yang pertama, Bas, kira-kira benar atau salah? Kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar bisa menjadi nilai kamus. Benar atau salah, Bas? Benar, benar. Oke. Benar, benar nggak kak? Benar nggak kak? Benar nggak? Kira-kira kalau dia salah, kenapa, Bas? Saya ingin tanya Bastian dulu nih, paham nggak maksud statement ini? Gitu. Dan kalau dia benar, kira-kira kenapa gitu? Ya karena kamu tuh eh, berisi kumpulan nilai-nilai. Nilai kunci ya, bukan nilai-nilai, Bas. Ya, Kemudian daftar bisa menjadi nilai nggak, Bas? apa? List bisa menjadi nilai nggak dalam kamus? Ini nilai. Kak boleh Bisa, apa namanya? Nih, bisa. anotasi. Nggak list kan daftar. Kak boleh anotasi nih. Boleh, boleh, boleh. Berarti list bisa menjadi nilai, Bas ya? Ya, Iya, betul ya. Jadi list itu bisa menjadi nilai, tapi nggak bisa sebagai kunci ya. Ingat itu. Nah, yang kedua sekarang kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Betul atau betul, Bas? Kunci ya. kamus, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Betul ya? Jadi kunci itu kalau diubah nanti tidak bisa. Tapi kalau nilainya diubah bisa. Kemudian, kamus berisi pasangan nilai kunci. Daftar tersebut bisa menjadi kunci kamus. Betul atau betul, Bas? Kamus berisi pasangan nilai kunci. Betul atau salah, Bas? Salah. Benar ya. Ada kamus itu pasangan nilai kunci memang. Oke. Tapi statement yang kedua itu daftar dapat menjadi kunci. Benar atau salah, Bas? Eh, Daftar itu bisa salah, nggak? salah. Iya, salah. Jadi itu tidak benar ya. Jadi daftar atau list itu nggak bisa sebagai kunci gitu. Itu salah, Bas. Jangan dicentang. Oh, Ini salah ya. ini. Kemudian, Bas. Oh, Ini berubah ya. Eh, iya. kemudian daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun, angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Betul atau Salah, salah? salah. Kenapa salah, Bas? Karena itu tidak bisa diubah. Hah?
tidak bisa diubah. Eh, Apanya? ini daftar ya? Iya, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, Oh, nilai logika, kamus, dan daftar. Betul atau salah? betul. Oke, selanjutnya, Bas. Daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Angka, string, ya salah ya. Tipe data apapun, salah itu ya, salah. Daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Enggak, dia bisa berisi objek dengan tipe data yang dapat diubah juga, ya. Itu salah berarti. Kemudian daftar dapat berisi yang terakhir, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Betul Ya, atau salah? betul. Ini kayaknya ada yang double deh. Oke, berarti coba Mas, Nah, coba ngapain? dicentang, coba di apa namanya? Coba di answer, ya. Answer. Ini. Itu salah itu. Yang terakhir itu salah. Kemudian daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Angka, string, nilai logika, kamus, dan daftar. Salah ya. Oke. Yang Gimana? ketiga itu, yang keempat itu salah, Bas. Oke. Coba sekarang, Bas. Udah. Salah lagi ya? Ini yang keempat juga salah. Ini kan udah salah. Yang keti eh yang ketiga, yang keempat tuh bener, yang kelima ini yang salah, Bas. Sorry, Kak. Ini. Yang bukan, yang ketiga salah. Nah, itu. Yang keempat bener. Nah, itu. Coba, Bas. Bener enggak? Oke, mantap. Oke, sekarang coba dikodein, Bas. Gimana caranya ini? Eh, ya, apa? Perbaiki bug dalam program. Boleh diperkecil nggak, Bas? Kak, mau lihat keseluruhan. Nggak bisa ini. Kenapa? Mau saya nggak bisa bergerak. Oh, alah. Hmm. Coba di refresh Eh, eh, lagi. tadi udah. Udah ya. Mas Ten nggak bisa ngetik ya berarti. Udah, reset. Oke, mantap. Sekarang nomor dua. Nah, kita disuruh perbaiki bug ya, kalau nggak salah tadi. Nah, benar. Gimana kira-kira, Mas? Ada yang salah kayaknya ini dari programnya. Kira-kira apa? Coba lihat daftarnya dulu, benar atau salah? Jangan kamus, jangan. Nah, itu. Tapi ada yang salah kayaknya. Apa? Sepertinya nggak ada koma di kedua elemennya. Nggak, itu udah benar, Mas. Ya, cuman kan itu ada daftar, di dalam daftar itu ada daftar lagi kan. Nah, jadi yang salah itu mungkin nggak ada komanya begitu.
Kak boleh anotasi nggak, Bas? Boleh, boleh. Nah, ini, Bas. Oh, Jadi di sini, udah. nah, kalau bisa taruhin koma supaya nanti dia apa namanya? Ada. Jadi kan ini daftar gitu ya. Jadi ada dua daftar di dalam daftar itu. Daftar pertama, koma, daftar kedua. Nah, begitu kira-kira penulisan ini gitu. Tapi dia ke bawah aja nih. Oke, paham, Bas? Ya, Nah, berarti di berarti sini gini. bukan bukan. Tapi ini daftar pertama yang ini begitu. Kemudian ini daftar kedua begitu. Jadi komanya itu di sini, Bas. Nah, di sini. Kira-kira. Nah, mantap. Nah, sekarang untuk hasil dalam tes result, tolong. Oh, dia meminta ini rataannya berapa, Bas? Yang ini. Untuk yang pertama ini rataannya berapa begitu? Ya, Maka untuk memanggil ini caranya gimana? Kalau dalam list memanggil elemennya itu menggunakan in indeks ya. indeks. Oke, berarti di sini ini yang pertama. Berarti indeksnya di sini berapa? Eh, mana ya? Aku lupa kalau indeks terusnya. Ya, indeks itu mulai menghitung indeksnya dari nol, Mas ya. Nol, kemudian satu begitu. Jadi di sini tes result, nah begitu. Nol ya. Oke, selanjutnya di situ satu. Oke, sudah berarti. Tinggal di print, Bas. Apa itu? Unsupported print average result. Oh ya, ini ada yang salah nih. Jadi yang pertama ini coba pakai tanda petik dua, Bas. Yang di sini nih. Nanti di yang ini tanda petik satu pakai. Kak, itu anotannya halangin. Kenapa? Itu tadi gambar penanya halangin. Menghalangi. Oke, sorry, Bas. Eh, Coba, Bas. di mana aja kak? Di mana aja kan? Di mana aja? Di mana aja? Ini tanda petik dua di sini. Petik dua. Nah, terus di yang di sini, Bas, ganti nih. Hapus saja yang petik satu. Oke. Nah, kemudian yang ini ganti pakai petik satu, Bas. Oke. Yang ini juga, Bas. Yang ini ganti juga. Kalau mau langsung diblok aja, Bas ya, supaya cepat nanti. Belum bisa, average. Kenapa ini kira-kira? Print average test result zero. Hmm, kenapa ini ya? Bentar. Oh iya, hmm, udah benar padahal ya. Oh iya. Jadi yang ini, Bas, karena dia diminta itu adalah average, begitu berarti banyaknya data ya, bagi banyaknya data gitu. Bukan bukan dibagi ini gitu. Tapi pakai len coba di sini, Bas. Lon. Coba, Bas. Hah? Di sini pakein len, Bas. Dalam kurung pakein len. Coba di blok, kemudian bisa dikurung langsung itu. Di blok dulu, Kok bisa diblok sih? nggak bisa ya. Anu sih. Coba, Bas, coba.
Woi, ini ngalangin yang X-nya tuh ngalangin. Yang mana, Bas? Oh, sorry, Eh, sorry. ini X-nya bukan itu. Tapi gara-gara ada unsupported tuh dia Dia ngalangin gitu. dia Masih dia dapat lagi. dia, dia artinya ini ada yang salah di sini, Bas. Jadi baris ini dia salah gitu. Coba yang ini pakein len gitu. Maksud Kak begini. Ya, Lon gitu, len dalam kurung itu tes tes result begitu. Begitu. Coba, Bas. Len dalam kurung, ya oke. Enggak, lennya di luar kurung. Oke, gitu. Nah, mantap. Itu nolnya tetap di dalam kurung, Bas. Itu kurang tanda kurung satu. Di sini kurang satu nih. Soalnya dia merah yang ini nih, tandanya. Oke, coba, Bas. Nah, mantap. Oke, sekarang gimana nih? Kita disuruh untuk memprint. Ya, ini masih codingannya belum ada nih. Ya, caranya gimana? Coba, Bas. Lihat soalnya tadi. Nah, itu berarti yang pertama kita disuruh untuk memprint head of that head of departments begitu. Coba di ini. Di sini tulis print begitu, print ini, Bas. Heads of departments. Departemennya juga ada T-nya, oke. Titik dua, Bas. Jangan lupa titik dua. Nah, sekarang berarti kita make for nih ya, karena kita ingin mengambil nama ini sama nama si Robinson. Bener nggak? Sorry. Nama ini si Smith head sama nama ini begitu. Berarti pakai for. Berarti eh for apa ya? For apa maunya, Bas? For head oh, dah. For head in departments in departments. udah, Udah, Bas? udah. Nah, sekarang buat mencetak tanda yang ini tuh print aja dia. Print dalam kurung apa namanya? Tanda petik, tanda ini, Bas. Tanda dash atau apa namanya? Nah, koma departments, departemen sudah. Kemudian kurung siku head, kemudian kurung siku lagi di paling belakang. Nah, sekarang kita mau ngambil yang ini, Bas. Head lagi gitu. Sekarang pakai tanda petik karena dia di dalam kamus. Pakai tanda petik, Bas. Nah, mantap. Coba di run, gimana hasilnya itu? Itu baru yang ini ya, baru yang pertama. Nah, udah bener kan? Tinggal yang ini Ya, berarti. Tinggal yang ini sama, Bas. Coba Kak mau lihat Bastian gimana dulu. Caranya sama. For, koma, departments, manager, manager, manager ya, Bas.
Yang di sini itu manajer. Oh, Nah, yang di sini karena kan kita menamakannya di sini manajer. Nah, mantap. Coba Bas, di run. Oke, mantap sekali. Oke, sekarang ya coba dilihat itu demonya. Action number. Coba masukkan satu. Coba ketik. Oke. Coba dua. Nah, coba ketik yang ini. Ini harus O-nya harus besar. Coba op. Nah, kita disuruh untuk membuat program kayak gini, Bas. Caranya gimana kira-kira? Seru kan, Bas? kurang paham sih ini. Kurang paham. Ayo, ayo kita buat kalau gitu. Atau Kak jelasin dulu ya, supaya ini selesai. Nah, ini datanya nanti. Ini data ini kita pindahkan ke sini gitu. Itu harus manual sih menulisnya ya. Kak jelasin dulu kalau gitu. Oke, Kita selesaikan dulu ya. Oke, nanti Kak sedikit Kak bantu yang ini ya. Kak yang share screen nanti. Oke? ya, Oke. Sekarang Kak lanjutin dulu ya materinya. oke. Berarti stop share. Stop share, Bas. Oke. Bentar. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya itu adalah ini dia. Jadi tujuannya adalah memprogram sistem penyimpanan data karyawan yang informasi yang ada itu nanti adalah nama belakang, judul pekerjaan, faktor efisiensi, dan nama dari tiga proyek terakhir. Setelah pemrogram sistem, tambahkan tiga karyawan di sana dan konfigurasikan output sesuai permintaan. Nama belakang semua karyawan, kemudian nama belakang karyawan paling efektif, dan posisi semua karyawan. Ini yang akan kita coba program untuk bagian yang kedua gitu. Jadi contoh struktur kamusnya, kamus bersarangnya itu nanti kayak gini lah. Kira-kira kayak gini ya contohnya, Bas. Nah, kemudian di sini nanti sebenarnya Bastian nanti setelah kelas ini ke laboratorium, kemudian mengerjakan ini, Bas, begitu. Oke, Bas. Nanti Kak bantu Ya, ya, tapi di luar kelas. Jadi nanti kalau Bastian ada waktu minggu, ya bisa ketemu sama Kak begini. Oke? Tapi kalau oke, mau secara WA, dari WA juga nggak apa-apa. Nanti ya Kak buatin lah nanti video cara pembuatannya gitu. oke. Oke, ini untuk menyelesaikan hackathon, struktur data apa yang kita ketahui ada banyak tadi ya. Ada batasan juga. Kemudian ini selamat atas keberhasilan. Nah, ini dia. Jadi untuk minggu depan kita menggunakan PS Code ya dari Algo tapi bukan yang di luar Algo. Udah install ini, Bas? Kayaknya udah kenal ya. Visual Studio Code algoritmik. Halo, Bas? Halo? Udah menginstal Visual Studio Code? Eh, ya, yang laptop belum, yang laptop belum, yang laptop. Oh, yang Mac udah berarti. Enggak, di PC Oh, sudah, tapi laptop belum, di laptop. oke, oke. Nanti bisa caranya berarti ya. Karena untuk pertemuan berikutnya kita pakai ini. Buat pertemuan sekarang kita belum pakai ini. Eh, ya udah kirimnya link downloadannya. Oke, oke. Nanti Kak kirimin ya. Oke.
Nah, ini Oke. nanti caranya berbagi proyek ketika proyeknya sudah jadi. Tapi di pertemuan ini proyek belum belum ada ya. Jadi nanti, oh Sebastian udah pernah berbagi proyek nggak? Belum, belum. Oh iya, oke deh. Nanti Kak tunjukin ya, Kak videoin. Oke. Jadi itu untuk besoknya begitu. Nah sekarang eh ini caranya Bas ya. Ini cara-caranya nanti ya. Jadi yang pertama, ketika ingin membagikan proyek dengan siswa lain itu, klik community begitu. Proyeknya udah jadi nih di lab gitu Bas. Oh saya udah membuat proyek di laboratorium. Sekarang saya ingin membagikannya. Klik di sini, community. Kemudian di sini nanti blok dengan proyek baru yang mendapatkan popularitas. Proyek di blok ini dapat membantu memahami apa yang terjadi di Hall of Fame. Tren menunjukkan proyek yang dapat di-like dan komentar. Jadi di sini nanti ketika Bastian sudah belajar berada di community, ada banyak proyek gitu. Proyek dari teman-teman dari kelas lain. Nah, itu bisa diklik, kemudian di rating atau dikomentari begitu. Cari kalau mau di sini buat yang Python bisa diklik Python, kemudian VS Code bisa diklik VS Code. Oke? Ya. Nah, kemudian setelah itu dilihat, ya kalau bisa tinggalkan komentar ya atau feedback untuk proyek teman-teman nanti. Oh ini bagus, oh ini kurang ini mungkin lagi. Supaya ada masukan begitu. Kemudian ini murid yang menciptakan proyek keren dan memenangkan kompetisi menerima status selebriti begitu. Jadi nanti Sebastian kalau membuat proyek, kemudian proyeknya itu di-upload. Nah, nanti ada tuh kayak oh dia memenangkan proyek karena dari ini begitu. Nah, itu bisa banget. Jadi nanti Sebastian dapat apa namanya? Reward sebagai selebriti. Ada hadiahnya juga dari algoritma. Kemudian ini juga contoh-contoh lainnya. Nah, ini aturan dalam menilai proyek orang lain begitu. Pertama, sopan, jangan memarahi atau mengejek. Ya, Mas ya. Ya. Kemudian jujur, jangan menerbitkan informasi yang salah tentang event atau personil, kemudian damai dan persahabatan dan tidak ada materi terlarang. Seperti jangan publikasikan gambar, video, teks yang tidak senonoh. Ya, maksudnya yang janganlah yang ini yang tidak senonoh ya. Proyek layar penuh ya ini untuk gambarannya saja nih ya. Nah, ini kita bisa eh, melakukan apa namanya? Pemberian pesan gitu ya di tempat di kelas di mana Anda bisa meneruskan dan mendiskusikan proyek dengan teman kelas. Tapi kalau dengan grup ya bisa juga sih berdiskusi di sini sebenarnya ini untuk umum. Kemudian menyimpan dan melihat proyek. Nah, ini contohnya Bas ya. Jadi nanti di lab, ini lab, kemudian ada filenya, simpan begitu. Ada kata simpan kalau nggak salah di sana. Oke, Bas? Ya. Ini menerbitkan proyeknya begini. Yang pertama nanti ke laboratorium, kemudian create project, kemudian course-nya pilih Python begitu. Kemudian namanya apa? Misalkan game sederhana gitu atau database sederhana begitu. Itu ya, Bas ya. Deskripsi lalu publikasi. Kalau sudah jadi begitu. Oke, sekarang kita masih punya waktu berapa ini? Kelas ini ya, Kak. Gimana? Sampai sini aja. Habis apa? Sampai sini aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, Bas. Kak mau tunjukin satu aja ya supaya ini Kak Ya, oke. nggak ini kebastian juga. Nggak. Nah, jadi ini tadi yang departemen itu, Bas. Kelihatan belum screen Kak? Iya, kelihatan. Nah, ini. Jadi yang pertama itu kita buat gitu, Bas. Database-nya berdasarkan ini gitu. Berdasarkan mana tadi? Ya, berdasarkan ini kita buat gitu, database. Key-nya yang pertama onboarding, key yang kedua professional development. Kemudian dia ingin kita menampilkan tadi kalau nggak salah
Nah, ini nih. Pertama pro team training session, ya Kak, print pro team training session begitu. Kemudian action ini satu names of training dan lain sebagainya, ini dia. Kemudian action number kita pakai fungsi input. Nah, supaya ini berakhir kita pakai supaya ini terus-menerus berjalan sampai kita mengelik off, kita pakai loop ya, while gitu. Nah, kalau action yang kita pilih satu, tolong tampilkan gitu ya, dua K-nya yaitu onboarding sama professional development. Setelah itu kalau kita pilih dua, berarti training sessionnya itu yang mana yang kita mau. Misalnya professional development, maka dia disuruh menampilkan nama orang di sana siapa, kemudian topiknya apa, dan tanggalnya berapa begitu. Kalau tidak ada, kalau bukan onboarding dan professional development, tolong klik ini tidak tersedia, kemudian disuruh memasukkan. Ini akan berakhir ketika kita menginput kata op, begitu. Yang kalau ini kita running, misalnya di sini saya pilih satu, saya pilih professional development, kemudian sorry, ini dua harusnya, kemudian professional development. Nah, ini dia datanya. Kemudian saya ingin, misalnya saya ingin matematika. Matematika, dia bakal, dua matematika. Nah, dia bakal tidak ada sesi seperti itu, tidak ada bidang seperti itu. Saya klik off aja gitu. Oke, Mas? Oke. Oke. Kalau gitu, Kak cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa Oke. di pertemuan besok, karena di pertemuan besok itu sangat menarik. Kita Oke. mulai mengerjakan terkait proyek. Oke, Mas? Oke. Kak boleh foto dulu nggak? Boleh. Ayo, Mas. 3, 2, 1. Oke. Nah, Lagi, Mas. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. oke, Sampai makasih Kak. jumpa. Oke.